Ditanya siapa yang menciptakan Tuhan, jawaban Abu Nawas bikin lawan takluk dan Raja Harun ar-Rasyid kagum. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menjawab dan memecahkan teka-teki. Hidup di masa Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas lebih dikenal sebagai seorang penyair. Selain itu, Abu Nawas juga terkenal jenaka dan konyol. Namun di balik kekonyolannya, Abu Nawas adalah sosok yang cerdas dan religius. Suatu ketika, kota Baghdad kedatangan orang asing yang bikin gaduh warga kota. Tiba-tiba orang asing tersebut mengaku bahwa dirinya tidak mempercayai adanya Tuhan. Tak hanya itu, dia juga menantang orang-orang Muslim berdebat mengenai adanya Tuhan. Kegaduhan akibat orang asing itu sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Dinilai membuat resah masyarakat. Akhirnya orang asing tersebut dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. "Sebenarnya apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja dengan tegas. Bukannya menjawab, orang asing ini malah menantang. "Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" kata dia. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali tentang kepercayaan orang asing itu kepada Tuhan. Dengan tegas orang itu menjawab bahwa dirinya tidak percaya adanya Tuhan dan tidak percaya adanya akhirat. "Tapi aku dan rakyatku percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda, jadi jangan ganggu rakyatku," kata Baginda Raja. Namun orang asing itu malah mengajukan pertanyaan yang harus dijawab. Baginda Raja pun mempersilahkan. Orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu siapakah yang menciptakan Tuhan? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Tanya orang tak dikenal itu. Sebenarnya Raja Harun ar-Rasyid bisa saja menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka jawabannya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Paduka, kalau soal beginian, serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang itu, Paduka," kata sang menteri. Raja menyetujui usulan menterinya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilakan duduk di sampingnya. "Ada apa, Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan. Dan dia mengajukan pertanyaan, tapi jawabannya harus masuk akal," ujar Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin geger kota Baghdad," gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas kemudian menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan?" kata Abu Nawas. Dengan penuh kesombongan, orang asing tersebut memulai pertanyaannya. "Anda kan sebagai orang Muslim, tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan," kata dia. "Iya, tentu saja saya percaya," jawab Abu Nawas. "Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang asing tadi. "Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah Tuhan saya," jawab Abu Nawas. "Oh baiklah, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu baik yang terlihat maupun tidak terlihat pasti ada yang menciptakan?" kata orang tadi. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, "Anda juga pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1, kata Abu Nawas. "Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa?" kata Abu Nawas mengajukan pertanyaan. "Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang tersebut. "Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas lagi. "Angka 2 ya berasal dari angka 1 ditambah 1, jawab orang itu. "Benar sekali. Sekarang kalau angka 1 sendiri berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas lagi. Orang asing itu pun kaget dengan pertanyaan tersebut. Dia hanya terdiam tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, "Pada intinya semua angka pasti ada awalnya. Entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah," kata Abu Nawas.
Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya, tambah Abu Nawas lagi. Orang asing itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. Untuk jawabanmu atas pertanyaanku masuk akal, kata orang asing tersebut. Jawaban Abu Nawas tentang siapa yang menciptakan Tuhan membuat lawan bicaranya terdiam. Raja Harun Ar-Rasyid pun kagum atas jawaban cerdas sang sufi.